أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas genap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah yang sejati, nikmat yang hakiki yang Allah limpahkan kepada seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, tidak akan Allah terima dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang sebenar-benarnya merugi. Kemudian salawat tering salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi telah dibawakan beberapa ayat dari Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, bimtithalil awamir wa tinabin nawahi, dengan melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana diriwayatkan dari salah seorang tabi'in yang mulia, Talaq bin Habib rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya tentang fitnah Ibn al-As'ash, lalu beliau berkata, ittaquha bittaqwa, jagalah diri kalian dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah seorang bertanya kepada beliau, sif lana taqwa, beritahu kepada kami apa hakikat takwa. Lalu beliau berkata, at-taqwa an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa ada dua bagian. Beliau berkata, yang pertama engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segenap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlandaskan cahaya Allah Subhanahu wa taala
tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, tarju thawab Allah. Kemudian tidak lupa pula engkau berharap pahala Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal ibadah yang engkau lakukan. Itu sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, antatruk maksiat Allah. Engkau meninggalkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, tetap di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan ketaatan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan hal tersebut adalah ketaatan. Hal tersebut adalah ibadah. Harus ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tatkala seorang meninggalkan hal yang tercela, hal yang dimurkai Allah, hal yang sifatnya maksiat, itu pun harus ada keterangan dari Allah bahwasanya hal tersebut adalah hal yang dimurkai Allah, hal yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takhafu iqab Allah, dan engkau meninggalkan perkara tersebut dikarenakan engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala tatkala mengomentari kalimat tersebut, beliau berkata, abda wa aujaz. Ini definisi takwa yang paling sempurna yang aku dapatkan dan paling ringkas, yaitu dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba harus beramal sebagaimana seorang hamba harus meninggalkan suatu amalan. Dia beramal hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia meninggalkan hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, juga takut akan azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal hadirun ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tatkala seorang hamba melakukan perkara tersebut betul karena Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab dan kemurkaannya, maka seorang hamba telah melaksanakan hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah merealisasikan takwa tersebut pada dirinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'min wa mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran sebagian bentuk realisasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menyongsong ampunan Allah Subhanahu wa taala dan sorga yang seluas langit dan bumi yang telah Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu sebutkan realisasi takwa, sebagian bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Di situ Allah sebutkan sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Imam Talq bin Habib, ada dua perkara. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia mereka yang senantiasa berinfak, bersedekah tatkala lapang dan tatkala sempit, tatkala berkelebihan harta dan tatkala kesusahan dalam hartanya. Allah SWT sebutkan di dalam banyak ayat bahwasanya keutamaan berinfak, bersedekah, keutamaan berderma justru tatkala seorang hamba dalam keadaan kesusahan, walaupun nilainya tidak seberapa dibandingkan tatkala dia kelapangan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
afdalus sadaqah anta tasaddaq wa anta sahihun syahih ta'malul ghina wa takhshal faqr. Bahwasanya sedekah yang paling besar pahalanya di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah, engkau bersedekah dalam keadaan engkau kekurangan, engkau sehat wal afiat, dan engkau berharap kaya dan takut daripada miskin. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sedang jumpa dimuliakan Allah dalam ayat tersebut, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid. Kemudian sisi yang kedua, orang yang bertakwa, dia meninggalkan perkara yang dimurkai Allah. Di dalam ayat tersebut, wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Orang yang sanggup menahan amarahnya, orang yang sanggup meredam emosinya, dia tidak lepaskan emosinya padahal dia sanggup untuk melampiaskan emosi tersebut. Kemudian dia tidak membalas dendam, bahkan dia sanggup untuk memaafkan orang yang telah berbuat kezaliman dan kesalahan padanya. Kemudian Allah SWT berfirman berikutnya, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian Allah SWT ingatkan bahwasanya orang yang bertakwa tidaklah senantiasa dia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus, sebagaimana orang yang bertakwa tidaklah terus menerus dia dalam ketaatan kepada Allah atau terhindar daripada kemaksiatan kepada Allah. Bisa jadi dia terjatuh ke dalam dosa, bisa jadi dia terjatuh ke dalam perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah suatu hal yang normal bagi seorang manusia, hal yang tabiat bagi seorang manusia. Tapi tatkala dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, terjatuh ke dalam dosa, dzakarullaha, kemudian dia ingat kepada Allah, ingat akan kebesaran Allah, ingat akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidunubihim, kemudian dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kemudian dia berusaha untuk meninggalkan dosa tersebut, kemudian dia mencabut dirinya daripada hal tersebut, kemudian dia berusaha untuk beramal saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dimuliakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua dan segenap kaum mukminin hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah dan selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nas'aluka bi anna nashhadu bi annaka antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.